Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang menarik banget. Ini adalah semacam panduan navigasi spiritual spesifik untuk tanggal 2 Mei 2026. Tapi, ini bukan sekedar bacaan harian biasa loh. Anggap aja ini seperti peta jalan. Peta yang terstruktur untuk bantu kita menemukan pegangan di tengah dunia yang, ya kita tahu, terus berubah. Yuk kita mulai aja perjalanannya bareng-bareng. Pertanyaannya kan ini, yang mungkin kita semua juga kepikiran. Di dunia yang rasanya makin gak pasti, penuh disrupsi, gimana sih caranya kita bisa menemukan keberanian? Nah, panduan ini, dia nggak kasih jawaban instan yang simsalabim. Justru kita diajak untuk membangun fondasi, semacam kerangka kerja gitu, buat menumbuhkan keberanian yang sejati, yang datangnya benar-benar dari dalam. Nah, disinilah pendekatannya jadi menarik banget. Jawabannya itu bukan cuma satu poin, tapi disajikan dalam bentuk sebutannya triad teks. Jadi ada 3 pilar yang menopang satu ide besar, kedaulatan firman di tengah ancaman duniawi. Coba dibayangin, ada 3 teks dari zaman yang beda-beda banget, Yeremia, Mazmur, sama Yohanes, dan semuanya tuh dirajut jadi satu buat menyampaikan pesan yang, wah, luar biasa kuat. Oke, sekarang ayo kita bedah satu per satu ya. Struktur 3 pilarnya ini, kita bakal lihat fungsi unik dari masing-masing pilar, dan gimana ketiganya kalau digabungin bisa membangun pemahaman kita soal keberanian. Pilar pertama, ini membawa kita ke kitab Yeremia. Ini kayak fondasi historisnya gitu. Jadi di sini ada cerita tentang Nabi Uria yang dibunuh, cuma karena dia menyuarakan kebenaran. Ini pengingat yang nendang banget ya, kalau iman itu seringkali ada risikonya. Tapi di saat yang sama, Nabi Yeremia sendiri malah dilindungi. Nah, disinilah tegangannya. Risikonya itu nyata banget, tapi perlindungan ilahi juga sama nyatanya. Jadi pilar pertama ini nggak nutup-nutupin bahaya, tapi justru mengakuinya secara jujur. Oke, dari resiko di luar, sekarang kita beralih ke respons dari dalam diri. Pilar kedua itu Mazmur, yang digambarkan kayak jangkar buat jiwa kita. Jadi, di tengah ancaman yang jelas ada, si pemazmur ini nggak panik cari jalan keluar. Sebaliknya, dia secara sadar memilih buat menyerahkan semua cemasnya ke Tuhan. Jadi, kuncinya, ini bukan lari dari masalah ya, tapi justru menyerahkan kendali. Ini tindakan pasrah yang radikal, bukan pasif. Dan inilah puncak teologisnya. Pilar ketiga membawa kita ke Injil Yohanes, ke dimensi yang melampaui sejarah. Ada pernyataan Kristus yang bunyinya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalimat ini mengubah segalanya. Fokus kita langsung bergeser. Kalau nabi kayak Yeremia bisa diancam, bahkan bisa mati. Pilar ketiga ini ngenalin kita ke realitas yang beda. Kristus, yang keberadaannya itu di luar jangkauan ancaman fana apapun. Oke, kita udah lihat kan ketiga pilarnya satu-satu? Nah, sekarang bagian paling serunya nih. Gimana caranya ketiga benang ini, risiko historis, pasrah secara emosional, dan kebenaran yang kekal, itu bisa dirajut jadi satu kesatuan yang utuh. Yuk kita lihat. Nah, visual ini ngegambarinnya dengan pas banget. Coba perhatiin diagram Venn ini. Di satu sisi, ada lingkaran resiko duniawi dari kitab Yeremia. Terus di sisi lain, ada lingkaran kepasrahan total dari Mazmur. Dan yang jadi dasarnya, ada otoritas kekal Kristus dari Injil Yohanes. Nah, persis di tengah-tengahnya, di pertemuan ketiganya itu, disitulah definisi keberanian yang baru terbentuk. Jadi, inilah inti pesannya. Keberanian iman itu bukan berarti kita jadi nggak punya rasa takut sama sekali. Bukan. Tapi, ini adalah sebuah keyakinan yang mengakar kuat. Keyakinan bahwa hidup kita ini dipegang oleh sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih permanen dan abadi daripada ancaman sementara apapun yang lagi kita hadapi. Oke, teori yang hebat kan harus bisa dijalanin sehari-hari ya. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita bawa ide besar ini dari katakanlah mimbar gereja ke meja makan kita di rumah? Nah, ayo kita lihat aplikasi praktisnya. Panduan ini gusulin konsep ecclesiola in ecclesia, atau gampangnya gereja di dalam rumah. Caranya lewat 2 langkah. Pertama, refleksi keluarga. Misal, baca Mazmur bareng di meja makan. Ini bisa jadi cara yang nyata banget buat menyerahkan semua kecemasan hari itu. Terus yang kedua, secara proaktif membangun kemandirian iman di anak-anak kita. Ini bukan cuma soal tradisi loh, tapi benar-benar ngebekalin mereka fondasi spiritual yang kokoh, jangkar yang mereka butuhin banget buat ngadepin lautan disrupsi digital dan ketidakpastian zaman sekarang. Dan ini membawa kita ke ide penutup yang, wah mungkin ini yang paling transformatif. Ternyata, membaca teks-teks ini tuh bukan sekedar kegiatan pasif. Panduan ini ngelihatnya sebagai sebuah tindakan partisipasi. Sebuah cara buat kita secara aktif masuk ke dalam sebuah cerita yang jauh lebih besar. Coba lihat deh, metafora spiral ini. Ini ngegambarinya dengan bagus banget. Semuanya dimulai dari satu tindakan kecil di rumah,
membaca bersama. Tindakan ini kemudian memicu gerakan ke dalam, menyucikan hati kita, membebaskan kita dari rasa takut. Dan dari situ, kayak yang digambarin spiral ini, energinya bergerak ke atas dan keluar. Akhirnya, menghasilkan dampak nyata di dunia. Bisa dalam cara kita merawat lingkungan, atau cara kita berpartisipasi di komunitas. Ini benar-benar perjalanan transformatif. Dari refleksi di dalam, menuju tindakan di luar. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Gimana kalau ternyata rutinitas harian Anda itu adalah bagian dari sebuah kisah yang abadi? Panduan ini mengajak kita melihat bahwa bahkan rutinitas terkecil sekalipun bisa jadi cara kita berpartisipasi dalam sebuah narasi besar. Ini pemikiran yang kuat banget kan? Bahwa tindakan kita yang paling kecil pun bisa jadi bagian dari cerita yang kekal. Semoga ini bisa kasih perspektif baru ya. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kali ini.